Pembahasan kali ini adalah mengenai akselerasi atau percepatan. Sama halnya dengan kecepatan kemarin, akselerasi juga merupakan salah satu keywords ketika kita membahas mengenai kinematika. Akselerasi adalah hubungannya dengan kecepatan adalah kecepatan dibagi dengan waktu, maka Anda akan mendapatkan akselerasi. Jadi akselerasi bisa juga digambarkan dalam grafik hubungan antara V terhadap T. Jika kecepatan kemarin digambarkan dengan grafik hubungan antara X terhadap T, percepatan kali ini digambarkan dengan V terhadap T. Akselerasi sendiri juga dinyatakan dalam average atau rata-rata. Anda pasti sudah tahu mengapa alasannya average, percepatan dinyatakan dalam bentuk average. Hal tersebut karena ketika suatu benda bergerak dari titik A menuju titik F, percepatannya tidak sama atau terus berubah, sehingga dinyatakan dalam bentuk rata-rata. Untuk percepatan kali ini rata-ratanya adalah Vf dikurangi dengan Va dibagi Tf dikurangi dengan Ta, atau V final, kecepatan final dikurangi kecepatan inisial dibagi waktu sampai titik final dikurangi dengan waktu ketika sampai titik awal. Nah, jika percepatan pada titik tertentu, maka kita bisa juga nyatakan dalam instantaneous velocity atau kecepatan pada titik tertentu. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba lihat contoh soal di poin problem 2.9. Di sini ada gambar, ya. Ini kita diminta untuk mencari average acceleration atau rata-rata percepatan dari yang A, ya. Anda lihat poin dari poin T1 ke T5. Ya, berarti yang disebut adalah yang final dulu, yang terakhir dulu dikurangi dengan yang awal, dibagi dengan waktu akhir dikurangi dengan waktu awal. Ya, berarti V5 dikurangi V1 dibagi T5 dikurangi T1. Nih, di situ saya lupa menuliskan T ya. Untuk satuannya, ya di situ satuannya harusnya meter per sekon kuadrat. Untuk yang B, C, D sama ya. Jadi sebutkan dulu yang terakhir dikurangi yang awal. Ya, berarti di sini adalah V5 dikurangi V2 dibagi T5 dikurangi T2. Ya. Untuk T2 ke T4, V4 dikurangi V3 dibagi T4 dikurangi T2. Begitu juga untuk yang D. Saya kira Anda sudah paham. Dan untuk problem selanjutnya, di sini yang ditanyakan adalah instantaneous velocity. Anda diminta mencari instantaneous velocity atau instantaneous acceleration pada titik T2. Nah, dari jawaban yang Anda jawab pada poin B, C, D, yang ditanyakan adalah manakah yang merupakan jawaban yang paling mendekati instantaneous velocity dari titik instantaneous acceleration dari titik A, T2, ya. Anda pasti sudah tahu bagaimana cara mencari instantaneous velocity dari grafik ya. Untuk yang B saya tuliskan lagi, B itu adalah T2 ke T5, C T2 ke T4, D T2 ke T3. Kita harus menghubungkan titik yang dicari dengan titik terdekatnya. Nah, yang manakah B, C, D yang paling dekat titiknya? Nah, jawabannya adalah yang D. Betul sekali, jawabannya adalah yang D. Cara mencari
percepatan tertentu atau instantaneous velocity adalah jika ditanyakan satu titik, maka kita hubungkan satu titik itu dengan titik terdekatnya. Berarti kalau di sini ada titik A, B, C, yang ditanyakan adalah berapakah percepatan pada titik A, maka Anda cukup menghubungkan garis A sampai B. Ya, Anda cukup menghubungkan garis antara A sampai B. Nah, kita kalau menggaris hanya satu garis A saja, kita tidak bisa mendapatkan instantaneous velocity, sehingga kita harus punya garis bantu, yakni garis yang menghubungkan antara titik A dengan titik B atau titik terdekatnya. Maka dari itu jawaban dari pertanyaan A adalah D, T2 ke T3. Oke, selanjutnya soal yang B ditanyakan adalah percepatan pada T sama dengan 6 sekon. Anda lihat T6 sekon itu letaknya ada di puncak, sehingga jawabannya yang benar adalah pada puncak. Percepatannya adalah 0. Jadi percepatan pada puncak atau daerah grafik maksimal dan lembah atau daerah grafik minimal itu slope-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi kalau slope-nya 0, otomatis percepatannya adalah 0. Jadi percepatan pada T6 juga sama dengan 0. Lalu ada pertanyaan yang selanjutnya adalah jika kecepatannya 0, kecepatan tertentu ya, kecepatan pada titik tertentu nilainya 0. Nah, lalu apakah percepatannya juga 0? Nah, ini menarik sekali. Coba Anda lihat grafiknya terlebih dahulu ya, grafik yang tadi, grafik pergerakan tadi. Oke, kita lihat dulu grafiknya untuk membuktikan apakah kecepatannya 0, percepatannya juga 0. Nah, Anda lihat pada T1 di situ adalah minus 1. Minus 1 ketika ingin melewati sampai T2 ya, itu kan T2-nya adalah sama dengan 2. Nah, ketika mau ke titik T2, di situ melewati T sama dengan 0. Apakah percepatannya 0? Tidak. Karena apa? Di situ grafiknya punya kemiringan. Kalau punya kemiringan, otomatis slope-nya tidak sama dengan 0. Kalau slope-nya tidak sama dengan, otomatis percepatannya tidak sama dengan 0. Kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya. Di sini ada case atau kasus di mana akselerasinya sama dengan konstan. Berarti artinya apa? Akselerasi konstan itu adalah artinya percepatannya sama nilainya, ya, tidak berubah. Percepatan konstan itu artinya apa? Jika kita tahu, if we know that A is constant, we already know a great deal about the velocity V. Jadi, jika kita tahu percepatan konstan, itu kita tahu bagaimana bentuk dari grafik V sendiri, bentuk dari grafik velocity atau kecepatan. Nah, perlu diingat bahwa percepatan konstan itu tidak sama dengan nilainya tidak sama dengan 0 ya. Jadi A tidak sama dengan 0. Kalau kita gambarkan grafik percepatan, yakni grafik hubungan antara V terhadap T, maka kita akan mendapatkan grafik seperti ini. Kalau percepatannya berubah-ubah, ya, kadang kecepatannya bisa turun, kadang kecepatannya bisa naik. Nah, kalau seperti ini berarti kita tahu bahwa percepatan di setiap titiknya itu berbeda-beda. Jadi percepatannya tidak konstan. Lalu bagaimana
grafik hubungan antara V terhadap T ketika percepatannya konstan. Nah, kalau Anda sudah paham, hubungan antara V terhadap T akan berbentuk garis lurus seperti ini ya. Nah, kalau kita mencari gradiennya, ya mau kita mencari di sini atau kemudian di sini atau kemudian di sini, nilainya akan sama semua. Jadi gradien M1, M2, M3 itu nilainya sama. Ya, ini untuk hubungan V terhadap T, maka gradiennya nilainya adalah percepatan. Kalau X terhadap T berarti gradiennya adalah kecepatan. Begitu juga ketika kita gambarkan grafik seperti ini ya, kalau ini mulanya yang pertama, garis warna biru mulanya di 0. Nah, garis hitam ini dia mulanya tidak di 0. Namun, kemiringannya tetap sama, gradiennya tetap sama, nilainya tetap sama. Seperti inilah yang dinamakan grafik percepatan konstan. Jadi ya, kalau Anda ingin mencari percepatan dari slope, baik itu M1, M2, M3 dari grafik garis 1, 2, 3, nilainya sama semua. Ya, jadi nilainya adalah konstan. Untuk semua M. M itu kan slope ya. Baik M1, M2, M3. Nah, itu nilainya adalah sama ya. Oke. Dari percepatan konstan tadi kita bisa dapatkan suatu informasi ya. Misalkan suatu benda bergerak dari titik V0 ke Vt dengan percepatan konstan. Nah, kalau percepatan konstan Anda harus ingat grafiknya adalah berupa garis lurus ya. Nah, dari waktu 0 sampai waktunya adalah T, maka di situ ya, garis-garis biru itu adalah garis bantu untuk mencari slope-nya. Slope-nya adalah merupakan percepatan. Jadi percepatannya apa? Percepatannya adalah Vt dikurangi V0 dibagi T dikurangi 0. Jadi Anda dapatkan di situ Vt-nya adalah Vt min V0 sama dengan At. Ya. Ini adalah satu persamaan kinematika gerak satu dimensi. Ya, jadi dari percepatan konstan Anda bisa mencari kecepatannya, ya. Kecepatan awal dan kecepatan akhir. Coba kita lihat contoh soalnya ya. Di sini ada salah satu contoh soal ya, Anda diminta untuk mencari V kecepatan pada waktu T1, T2 dan T3. Bagaimana caranya? Nah, Anda bisa menggunakan persamaan yang sebelumnya setelah kita dapatkan ya. Vt sama dengan V0. Saya balik ya. Vt sama dengan V0-nya kita lompatkan jadi V0 plus At. Nah, tinggal Anda masukkan V0-nya awalnya berapa. Kemudian ditambah A percepatannya konstan dan T adalah waktunya. Nah, ketika waktunya sama dengan 1 sekon, maka masukkan 1. Waktunya 2 sekon, masukkan 2. Waktunya 3 sekon, masukkan 3. Gitu ya. Dari percepatan konstan tadi, kita sudah dapatkan persamaan kinematik yang pertama ya, yakni Vt sama dengan V0 plus At. Ya. Nah, sekarang kita ingin mencari perpindahan atau displacement dari percepatan yang konstan tadi ya. Jadi percepatan yang konstan tadi yang pertama bisa untuk mencari, kita bisa menurunkan persamaan untuk mencari kecepatan awal dan kecepatan akhir. Yang kedua, kita bisa mencari displacement-nya atau perpindahannya ya. Dari percepatan konstan. Nah, ibaratkan suatu mobil, dia bergerak dari XA ke XB dengan kecepatan V1 dan V2. Ya, jadi kendaraan itu hanya bergerak dengan kecepatan V1 dan V2 dari kota A sampai kota B.
Nah, maka average-nya bagaimana? Kecepatan rata-ratanya bagaimana? Kecepatan rata-ratanya adalah ya ditambahkan saja. V rata-ratanya adalah V1 ditambah V2 dibagi 2, karena ada 2 kecepatan. Kalau 3 kecepatan ya V1 ditambah V2 ditambah V3 dibagi dengan 3. Nah, seperti itu. Ya, seperti ini ya. Nah, ini kita dapatkan persamaan yang pertama. Untuk V average-nya ya. Nah, kalau digambarkan dari grafik bagaimana? Ya, kalau digambarkan dari grafik, misalkan kendaraan yang bergerak ini saya gambarkan grafik X terhadap T-nya, grafik displacement terhadap waktunya, seperti ini ya. Nah, dia bergerak dari kota A ke kota B dengan kecepatan V1 dan V2. Maaf, bergerak dari kota XA ke kota XB dari waktu T T T final di T inisial sampai dengan T final. Nah, maka kecepatannya T inisialnya itu sama dengan 0 ya di sini ya. Maka kecepatan rata-ratanya adalah X final dikurangi X inisial dibagi dengan T final dikurangi T inisial. Jadinya apa? Jadinya karena T inisialnya adalah 0, sehingga X final dikurangi X inisial dibagi T final. Dalam hal ini adalah T. Jadi persamaan kedua adalah X dikurangi X0 dibagi dengan T. Ya, karena V average-nya sama ini ya, V average sama, V average 1 sama dengan V average 2. Oke, maka kita masukkan persamaannya. Nah, yang pertama V average 1 itu dari data ya, V1 ditambah V2 dibagi dengan 2. Ini 2 ya. Sama dengan X. Sorry, salah. Kemudian X dikurangi X0 per T. Maka hasilnya adalah, saya tuliskan ya, seperti ini. Ya, X dikurangi X0 sama dengan V1 plus V2 dibagi 2 dikalikan dengan T. Nah, jadi bisa saya ini kan satu-satu saya kalikan T-nya ya. Nah, kemudian saya dapatkan persamaan di atas. Kemudian saya ingat VT sama dengan V0 plus AT. Nah, V1 itu adalah V inisial, V2 adalah V final. Sehingga bisa saya tuliskan X dikurangi X0 sama dengan V0 dibagi 2 dikalikan T ditambah VT dikalikan T dibagi 2 ya. Nah, kita masukkan yang VT sama dengan V0 plus AT tadi agar VT-nya berubah menjadi V0. Nah, sehingga hasilnya adalah V0 per 2T ditambah V0 per 2T ditambah A setengah A T kuadrat. Ya, ini setengah ditambah setengah, jadi setengah V0T ditambah setengah V0T hasilnya adalah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, jadi V sama dengan, X sama dengan X min X0 sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ya, jadi ini kita sudah dapatkan persamaannya ya. Kemudian kita kita masukkan nilai X0-nya. Nah, kalau titik mula-mulanya itu adalah 0, maka X0-nya bisa kita hilangkan ya. Ya, jadi kita anggap X-nya, X0-nya adalah 0. Jadi, kita tuliskan X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat.
Ya, ini adalah persamaan dua dari gerak satu dimensi. Persamaan kinematika gerak satu dimensi. Ya, sebelumnya kita sudah dapatkan ya, untuk persamaan pertama adalah persamaan gerak kaitannya dengan kecepatan ya. Kemudian ya, PT sama dengan V0 plus AT. Kemudian persamaan kedua adalah berkaitan dengan displacement atau perpindahan ya. X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini ya, kita sudah dapatkan dua persamaan gerak satu dimensi. Nah, untuk selanjutnya ya, ada satu persamaan lagi yang harus kita selesaikan ya. Persamaan selanjutnya ini adalah turunan dari persamaan 1 dan persamaan 2. Yang mengandung persamaan ketiga ini adalah kita ingin mencari kecepatan tapi dalam fungsi displacement. Kalau persamaan yang pertama, kita mencari kecepatan dalam fungsi percepatan. Vt sama dengan V0 plus AT. Sekarang hubungannya Vt dengan X ya. Ini Anda lihat saja ya. Jadi hubungannya, caranya bagaimana? Caranya adalah kita masukkan persamaan 1 ke persamaan 2. Silahkan lihat turunannya. Oke, kita jabarkan dulu ya. Kita masukkan dulu persamaan 1 ke persamaan 2, T ya, T. Persamaan 1 itu Vt sama dengan V0 plus AT, kita dapatkan T sama dengan Vt min V0 per A. Kita masukkan ke persamaan X min X0-nya, T-nya kita ganti yang saya kotak itu. V0T, T-nya kita ganti, kemudian ada setengah AT kuadrat, T-nya juga kita ganti. Tapi di situ hati-hati ada kuadrat ya. Bagaimana jika ada kuadrat? Vt min V0 dikuadratkan itu jadi seperti apa? Ya, jadi kalau saya ibaratkan Vt itu adalah A, V0 itu adalah B, maka A min B dalam kurung kuadrat ya, atau A min B kuadrat, A min B kemudian dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat.
Setelah kita jabarkan, kita dapatkan ya. Di sini ada bagian-bagian yang bisa Anda coret. Ya, apa coba kira-kira? Yang mana yang bisa Anda coret? Ya, ini dia yang saya lingkari. Di situ ada V0 dikalikan VT per A plus, kemudian bisa dikurangi ya. Bisa dihilangkan dengan minus VT dikalikan V0 per A. Kemudian min V0 kuadrat per A dengan setengah V0 kuadrat per A. Kita tulis ya. Hasilnya adalah min V0 kuadrat per A ditambah setengah V0 kuadrat per A ditambah setengah VT kuadrat per A. Jadi hasilnya adalah, ya ini ada 1, di sini setengah, min 1, ini ada setengah. Berarti min 1 dikurangi setengah, hasilnya adalah 1, min setengah. Jadi hasilnya adalah min V0 kuadrat per 2A ditambah setengah atau VT kuadrat per 2A. Ada 2A semua ya. Bisa kita tuliskan sebagai berikut. Ya, ini persamaan yang lebih simpel lagi ya. Kita ubah dulu. Ini adalah X min X0 dikalikan 2A sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX. Ya, X min X0. Jadi, kita ibaratkan jika X0-nya adalah sama dengan 0, ya, kita gerak dari titik jarak X0. Ya, dari X0 sama dengan 0, jadi kita dapat ibaratkan X0-nya sama dengan 0. Menjadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX. Ya, dengan X-nya, X0-nya adalah 0. Oke, maka kita dapatkan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX. Oke, ini adalah persamaan kita yang terakhir. Jadi kita punya 3 persamaan ya. Persamaan 3 buah persamaan gerak 1 dimensi itu diturunkan dari keadaan ketika A-nya sama dengan konstan. Persamaan yang pertama adalah mencari kecepatan dengan hubungannya dengan percepatan ya, VT sama dengan V0 plus AT. Yang kedua adalah perpindahan ya, kita beri simbol X di situ. X sama dengan V0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Yang ketiga adalah mencari kecepatan dengan fungsi X atau fungsi perpindahan ya, barusan kita jabarkan tadi ya. Yang nomor 3 adalah P ya, kecepatan ya, yakni adalah VT sama dengan VT kuadrat sama dengan
VT sama dengan V0. Saya sendiri juga nggak hafal sebenarnya. Jadi persamaan itu jangan dihafalkan tapi dipahami. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX. Itu VT-nya kurang kuadrat itu. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX. Ya, ini adalah 3 persamaan. Yang nomor 3 itu kurang, VT-nya kurang kuadrat. VT kuadrat harusnya ya.